Halo, gue Ade Kurniawan, gue owner dari Tempura Club. You are watching Turagon. Iya, flight attendant. Iya, flight attendant juga. Cuman memang punya skill tambahan sebagai seorang chef. Flight attendant itu kan gue harus ngikutin aturan flight attendant ya. Iya. Jadi dia punya rule sendiri. Jadi Oke. dipastikan rest hour kita tuh dihitung. Kita nggak bisa harusnya rest 24 jam dikurangin jadi 20 jam. Bisa seperti itu. Iya. Tapi kita harus tambahan day off lagi besoknya atau tambahan jam istirahat lagi. Jadi karena safety kan ya. Safety nomor satu. Jadi semua aturan untuk istirahat tuh sangat penting banget sih kalau di dunia penerbangan. Oh gitu ya. Mau nggak mau harus ngikutin. Beda kalau waktu zaman di kitchen kan pulang jam 12 malam atau jam 1 malam besok pagi udah datang pagi lagi. Itu bisa terjadi. Kalau di sini nggak, karena ketika di pesawat tugas gua utama itu sebenarnya bukan masak. Tugas gua utama itu menyelamatkan penumpang pada saat emergensi. Itu tugas utamanya. Flight attendant itu tugas utamanya. Hai, nama gua Ade Kurniawan, orang manggil juga ada Ade Midun. Saat ini adalah gua seorang punya warung tempura di sini, dan ada juga warung dagangan yang lain. Kebetulan di Fresh Market Emerald Bintaro. Saat ini gue sebagai seorang entrepreneur dan gue seorang pekerja juga. Jadi gue merangkap dua kerjaan, seorang entrepreneur dan juga pekerja, suatu hal yang tidak mudah. Tapi alhamdulillah sejauh ini gue masih bisa menjalankan kedua-duanya. Mudah-mudahan kedepannya masih bisa stabil kedepannya. Berarti enak dong lu kerja dan punya bisnis. Maksudnya ini kan kayak orang punya bisnis yang adalah waktunya lebih fleksibel. Ya. Tapi orang kalau kerja, lo monthly savingnya tuh lebih terjamin gitu. Ya. Lu dapat dua-duanya dong di sini. Iya. Sebenarnya susah ya untuk memilih pekerjaan atau bisnis, kayaknya susah. Kalau pekerjaan buat gue itu adalah kerjaan. Kalau bisnis mungkin passion, itu mungkin bedanya buat gue ya. Bisnis itu passion, mungkin karena gue dari kecil emang orang tua emang pedagang dan gue udah terinfluence dari orang tua untuk dagang. Jadi mau nggak mau bisnis itu adalah passion. Dan susah buat gue untuk memisahkan passion ini dalam diri gue. Meskipun gue dari kuliah, dari SMA, gue udah mulai jualan gitu. Apapun itu, enggak. Sekarang gue masak, ya emang pekerjaan gue masak, profesi gue, skill gue dimasak, dan kebetulan aja bisnisnya F&B. Tapi di bidang lain juga gue punya bisnis di bidang barbershop. Jadi gue suka suatu hal yang kreatif sih. Suatu hal yang menurut gue ini adalah peluang, ini adalah chance untuk menjadikan suatu bisnis, kenapa enggak? Jadi nggak harus gue chef atau profesi gue tukang masak, terus abis itu gue harus masak, enggak. Kalau emang ada chance buat gue untuk jualan baju, dan itu chance-nya bagus, kenapa enggak, men? Nggak harus itu. Cuman kalau kita ngomongin passion, ya masak passion gue, idealisme gue cinta dengan ini yang gue jalanin. Lalu berarti background-nya emang di kulineri dulu? Ya, sekolah. Betul, dulu sempat sekolah di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Di NHI. Di NHI jurusan kitchen. Habis itu lu pasti ya udah kayak karir pet lu di dapur segala macem. Ya seperti lulusan sekolah pariwisata lah. Gimana ceritanya lu tiba-tiba masuk ke sebuah maskapai, bukan menjadi pilot, tapi menjadi chef di situ? Jadi sekarang tuh zaman tuh kan semakin berkembang. Orang tuh berlomba-lomba untuk memberikan servis yang excellent. Semua tempat tuh berusaha ngasih suatu hal yang eksklusif. Jadi kebetulan waktu itu sebenarnya gue udah sempat kerja di Dubai beberapa tahun. Habis itu akhirnya ada alasan sih gue pulang sebenarnya. Jadi gue punya American Dream gitu. Gue sempat kerja di restoran Jepang. Restoran Jepang ini punya cabang di mana-mana di worldwide. Gue pengen ke Amerika, kata gue harus jadi chef di sana, kata gue. Cuman mungkin karena gue anak bapak kali ya, bukan anak manja sih, cuman gue sayang sama orang tua gue kali ya. Jadi pas gue video call sama orang tua, gue ngeliat si bokap itu giginya bolong satu.
Kenapa gue nggak tahu ya proses bokap gue giginya bolong, kok gue nggak tahu. Berarti selama gue hampir 7 tahun 8 tahun di sini kok nggak ada komunikasi itu. Dan gue, wah ini nggak bener nih kata gue. Orang tua gue cuma ada 2 kata gue. Abis itu gue nggak punya orang tua lagi. Gue harus nggak bisa nyari duit doang di sini, nyari karir doang, terlalu egois mungkin menurut gue. Akhirnya gue harus cari kerjaan. Gue harus kurangin ego gue harus cari kerjaan di mana kerjaan itu gue bisa ketemu sama orang tua gue. Intens. Akhirnya gue dapat interview di kapal pesiar, cuman gue tetap nggak mau kerja di kapal yang notabene gue harus bikin jadi potato man gitu, bikin potato doang, sementara skill gue ada bisa melakukan hal lebih baik. Akhirnya gue dapat restoran, bukan restoran, kapal yang kecil, itu VIP semua, dan gue wah ini masih bisa nih, gue bisa berkembang dan karir gue seneng nih, gue ngelakuin passion gue nih dengan makan makanan yang oke menurut gue nih. Dapat pekerjaannya, udah proses interview dapat, visa udah dapat. Pas pulang ke Indonesia, kebetulan gue minta libur ya, 2 bulan lah. Gue pengen enjoy dulu sama keluarga, pengen istirahat. Ada peluang lah untuk interview di salah satu maskapai kan di Indonesia kan. Cobain lah, kayaknya ini peluangnya, gue nggak tahu nih, kayaknya susah deh, nggak gampang deh kerja di sini. Cuman cobain aja deh. Ternyata dicobain. 1, 2, ternyata gue lulus semua prosesnya. Nggak nyangka sih. Kebetulan mungkin biasanya chef itu tatoan ya. Tatoan. Tingginya mungkin atau badannya berlebih kan. Sementara speknya kan speknya harus pramugara. Benar. Speknya itu harus tinggi, badan nggak boleh tatoan, harus rapi, jalan nggak boleh pincang, grooming. Alhamdulillah waktu itu gue belum masuk ke jurang bikin tato di badan gue, jadi gue masih jadi orang yang normal. Alhamdulillah prosesnya gue lewatin, psikotes dan lain-lain, akhirnya lulus. Milih nih, gue mau kerja di kapal atau kerja di pesawat. Dua-duanya nih kerjaan enak nih sebenarnya, yang udah sesuai. Tapi kayaknya yang chance sering pulang itu kayaknya pesawat. Ya udah gue ambil ini kerja pesawat, itu sih sejarahnya. Saat dagang itu mengalami suatu kegagalan sih bukan suatu hal yang bikin gue selesai ya. Justru gue belajar dari sana ya. Gue next, meskipun beberapa kali gue gagal, it's okay man, even lu chef lu belum tentu lu bisa jualan. Belum tentu, banyak hal yang harus pelajarin di dunia ini, nggak sesimpel itu. Lebih jago bapak-bapak yang udah setiap hari fokus karena jualan dibandingin lu jangan sok-sokan lah gitu. Gue belajar di sana. Banyak bisnis gue yang bertumbangan, oke gitu. Emang pertama itu nggak bikin gue menyesal atau bikin gue itu give up, enggak. Justru gue apa kesalahan gue ya, apa yang bisa gue lakukan berikutnya ya. Ini bukan anak bontot buat gue. Gue sudah punya soto kudus juga bersama tim gue yang lain yang pasti. Kebetulan ini baru lahir aja. Baru lahir aja. Dia perlu attention lebih. Karena kalau sop-sopan itu udah ada SOP yang sudah jelas dan lebih easy secara preparation. Kalau ini gue bikin alamin semuanya. Dan gue harus ada edukasi di sini. Dan gue harus bisa berkomunikasi dengan customer. Ini makanan seperti apa. Dia harus menunggu. Kita harus bisa engage sama dia biar dia tuh bisa sabar untuk menunggu makanan. Itu sih challenge-nya di sana, karena tipikal market di Indonesia kayaknya kayak tipikal yang slow bar atau satu hal yang slow itu kayaknya agak susah ya mereka untuk sabar. Tapi karena gue ngikutin konsep Jepang beneran, karena gue seneng. Ya udah, lu kalau mau makanan gue ya sabar. Gue akan lakukan yang terbaik secepat mungkin. Kalau lu merasa lu lama ya udah nggak apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa. Gue mau serving satu hal yang proper buat lu, bukan suatu hal yang udah jadi terus gue kasih tuh, enggak. Gue pengen satu hal yang proper karena ini idealisnya gue sih. Kalau buat bisnis mungkin oke atau enggak ya, cuman ya mudah-mudahan aja oke deh. Mudah-mudahan aja terima gitu. Ada apa aja di sini di Tempura Club? Di Tempura Club sebenarnya kita specialty di tempura ya. Gue sama Adi, partner gue, kebetulan Adi nggak ada hari ini. Kita memang fokus di specialty tempura. Jadi kebetulan gue sering terbang, pekerjaan chef on board ini ngasih gue experience yang luas. Gue sering traveling ke Jepang, ke luar negeri, dan setiap kesana tanpa gue sadari ternyata gue makan tempura ginian terus ya kata gue. Dan sampai di sini kok agak susah ya gue nyarinya ya.
kenapa nggak gue bikin sendiri aja? Gue bikin sendiri aja deh. Meskipun challenge-nya untuk mencapai halal dengan makanan Jepang agak susah, perlu adjustment ketika lu di sini. Makan tempura nggak ada pakai sambal. Jadi di sini ya gue siapin ya sesuai dengan selera ya. Sambal-sambalnya sekiranya bukan saus tomat banget, saus sambal banget, tapi saus sambal yang ya ke Jepang-Jepangan lah, sedikit ke arah-arah Asia dikit, mungkin lebih nyambung lah. Ya di sini menunya simpel banget. Gue cuma jual tempura yang pakai udang, yang udangnya 2, yang udangnya 4, sama pakai ayam. Sama tempura aja, nggak pakai nasi. Simpel banget sih. Lu sepenting apa sih konten untuk saat ini? Sangat penting kali ya sekarang ya. Mau nggak mau, gue harus agile ya. Gue harus bisa menyesuaikan diri sama dunia perduniawian inilah ibaratnya. Mau nggak mau ya, gue harus belajar. Emang kebetulan gue punya passion, gue suka art, gue senang video, gue senang foto. Ya, gue bisa memanfaatkan, gue suka marketing. Gue selalu ngelihat suatu hal yang berbeda, gue tangkap dan gue coba olah. Ini yang konten penting banget. Sekarang begini, lu punya produk yang bagus. Enak produk lu. Tapi lu nggak bisa ngejualnya. Sama aja, nggak laku produk lu, bro. Bisa laku, cuman lama. Sementara proses sekarang itu, orang sangat instan sekarang. Bukan berarti gue pengen jualan gue instan, nggak. Tapi gue cuma menginformasikan ke orang lain, ngasih awareness ke orang lain. Ini gue punya produk, lu cobain produk gue. Itu intinya itu. Konten tuh perlunya ya lu ngasih tahu ke orang lain kalau lu punya produk yang dicobain sama orang lain. Suka nggak suka orang lain tergantung orangnya nilai aja, tergantung produk lu seperti apa. At the end produk lu yang akan berbicara. At the end kalau produk lu nggak enak ya orang ditinggalin sekali makan selesai. Tapi kalau produk lu develop dengan baik, lu bikin satu dengan proper, ya orang akan balik lagi. Gue senang banget ketika customer gue, ini udah keempat kali loh aku kesini, tapi aku belum ketemu sama Mas. Repeater. Wah seneng banget. Masya Allah kata gue ini. Wah seru banget kayak gini, seneng banget. Jadi tambah semangat gue ngonten akhirnya. Sering datang ke sini, orang datang ke sini. Sering orang datang ke sini, Mas Ade. Oh iya, oh maaf Mas, saya nggak tahu. Kebetulan saya senang nih Mas Ade ada di sini nih. Mas, saya juniornya Mas waktu di kampus. Mas gimana sih Mas? Gue pengen lu kayak Mas, gue pengen kayak lu Mas. Gue pengen kerja sambil jualan kayak gimana? Kalau emang gue ada waktu, gue sharing sih sama dia. Gue ngobrol sama dia, apa yang dilakuin. Gue sharing aja apa yang gue lakuin sih. Biar dia ya, ibaratnya gue udah lewat ini, lu jangan sampai ngabisin duit lu cuman buat satu langkah yang salah. Kalau sambil kerja lu bisa, tapi lu siapin tim yang strong. Tim yang benar-benar strong, yang benar-benar support lu ketika lu lagi kerja. Terjadi ada sesuatu, dia yang jadi decision maker. Jadi kalau teman-teman yang mau mampir ke Tempura Club, mau main-main ke sini, mau nyobain tempura, tendon tempura yang kebetulan emang tendon tempura ini emang gue bikin. Mudah-mudahan sama kayak yang di Jepang. Yang kangen, yang pernah ke Jepang, yang pengen cobain di sini. Harganya cukup affordable. Dia berada di Fresh Market Emerald Bintaro di pintu timur. Pas pintu timur masuk, dekat parkiran, pintu timur masuk itu langsung kelihatan kok ada Tempura Club sana. Dekat parkiran mobil yang baru ya, extension. Thank you for watching. Silakan like, comment, and subscribe YouTube-nya Turabers, karirnya 2. Terima kasih.